Kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Roundup yang dirilis pada tahun 2022. Film ini merupakan film sequel dari film The Outlaw yang dibintangi oleh Ma Dong-seok. Dalam film ini menceritakan tentang penangkapan seorang psikopat yang memeras mangsanya untuk mendapatkan sejumlah uang. Film diawali pada sebuah kota di Vietnam bernama Ho Chi Minh. Terlihat seorang remaja bernama Choi Yong-gi. Ia merupakan anak seorang pengusaha yang memiliki banyak uang dan berencana untuk membangun sebuah resort dengan melalui seorang pria bernama Jong Hon. Ketika itu tiba sebuah mobil yang merupakan temannya si Jong Hon beserta seorang pengusaha rental mobil bernama Kang Hai Sang. Mereka pun berbicara di dalam mobil untuk membahas bisnis yang akan dijalani. Namun sayangnya pria tersebut merupakan seorang psikopat dan telah bekerja sama untuk menyiksa orang-orang kaya dan untuk meminta sejumlah uang. Di saat itulah Kang Hai Sang akhirnya menculik pria tersebut. Di sisi lain, tepatnya di Korea, terdapat seorang pria yang baru keluar dari rumah sakit jiwa dan menyandra dua orang di dalam sebuah minimarket. Tidak lama kemudian datanglah seorang berbadan besar bernama Ma Song-do yang diperankan oleh Ma Dong-seok. Ia merupakan seorang detektif kepolisian. Melihat kejadian tersebut, Ma Song-do pun mencoba untuk menangkap pria tersebut dengan masuk ke dalam minimarket melalui pintu belakang. Namun karena badannya terlalu besar, membuat barang-barang di sana jatuh dan membuat ia diketahui oleh pria tersebut. Ma Song-do pun mencoba untuk tetap tenang dan dengan mudahnya ia berhasil mengamankan pria yang membawa pisau itu. Namun karena kejadian tersebut dan kekerasan yang dilakukan Ma Song-do membuat dirinya masuk ke dalam berita lokal. Tua mereka pun datang bernama Jeon Il-man dan memerintahkan Ma Song-do untuk pergi ke Vietnam dan membawa kembali seorang DPO asal Korea bernama Yo Jong Hon yang tiba-tiba saja menyerahkan diri ke kedutaan Korea di Vietnam. Karena Ma Song-do kurang bisa berbahasa Inggris, ia pun pergi berdua bersama John untuk mempermudah komunikasi setibanya di Vietnam. Namun setelah sampai ternyata dirinya juga kurang paham dalam mengetahui bahasa Inggris yang membuat mereka berdua ditahan sementara. Tapi untungnya di saat itu datang perwakilan dari kedutaan Korea bernama Park Chang-soo dan mengajak mereka untuk makan malam bersama. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba saja datang dua orang yang menawarkan promo makanan. Dan ternyata orang itu bernama Kasolin yang telah lama dikenal oleh Ma Song-do. Ia juga berasal dari Korea. Di saat itu Kasolin mengatakan bahwa di Vietnam sangat banyak para penjahat yang suka membawa senjata seperti parang besar dan meminta Ma Song-do untuk tetap berhati-hati. Sesampainya di kedutaan Korea, mereka berdua lalu mencoba untuk menginterogasi Jong Hon karena mereka curiga tentang Jong Hon yang tiba-tiba saja menyerahkan diri ke kedutaan Korea. Karena Jong Hon tidak mau mengaku, Ma Song-do mencoba untuk melakukan kekerasan dengannya. Dan ia mengatakan dirinya takut dibunuh oleh temannya bernama Jidi. Mereka lalu meminta alamat Jidi berada untuk menangkapnya. Setelah mendapatkan lokasi Jidi berada, mereka berdua lalu pergi ke sana. Namun setelah masuk ke kamarnya, Jidi ditemukan dalam keadaan tewas dengan luka sayatan di lehernya. Merasa mereka telah ditipu oleh Jong Hon, Ma Song-do kembali menginterogasinya. Dan pada saat itulah ia menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya terjadi, yaitu seorang bernama Kang Hai Sang membujuk mereka untuk menculik Choi Yong-gi untuk mendapatkan uang. Namun ketika itu terjadi pertengkaran di antara mereka yang membuat Choi Yong-gi berhasil melarikan diri. Mereka pun mencoba untuk mengejarnya, tetapi setelah berhasil menangkap Choi Yong-gi, Kang Hai Sang langsung membacoknya dan membuatnya tewas serta membunuh salah satu teman mereka. Karena hal itu membuat mereka ketakutan dan menuruti perintah Kang Hai Sang untuk menguburkan mayat Choi Yong-gi dan temannya. Sisa uang Choi Yong-gi yang ada di hotel pun juga didapatkannya. Namun ia juga belum puas dengan uang tersebut.
dan mencoba untuk memeras ayah Choi dengan bermodal sebuah paspor miliknya. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Ma Song-do meminta alamat di mana mereka menguburkan mayat korban Kang Hae-sang dan berhasil menemukannya. Tetapi mayat yang dikubur di tempat itu berjumlah 4 orang, yang dimana semua mayat tersebut merupakan korban dari Kang Hae-sang. Karena hal tersebut, pihak kepolisian Vietnam tidak suka dengan perbuatan mereka yang melakukan penyelidikan tanpa sepengetahuan dari kepolisian Vietnam. Ma Song-do lalu menanyakan Kang Hae-sang dengan temannya Kasolin, dan ia mengatakan bahwa 3 hari lalu preman lokal Korea bernama Raku sedang mencari orang itu juga. Ma Song-do lalu mendapatkan informasi di mana seseorang bernama Raku itu berada dan mencoba untuk pergi ke sana. Terlihat sekelompok orang berbaju hitam yang bertemu dengan seorang pria pada sebuah tempat penginapan. Ternyata tempat penginapan itu merupakan tempat tinggalnya Kang Hae-sang, dan kelompok berbaju hitam itu ingin mengambil uang beserta ingin membunuh Kang Hae-sang. Di sisi lain, Ma Song-do yang mendatangi sebuah tempat poker mencoba untuk mencari orang yang bernama Raku. Namun kedatangan mereka ke sana tidak berjalan dengan mulus. Mereka harus menghadapi preman-preman yang ada di sana. Ternyata Raku adalah orang Korea yang memiliki tempat poker tersebut. Berdasarkan informasi darinya, diketahui bahwa ia disuruh oleh tentara bayaran Korea untuk melacak keberadaan orang bernama Kang Hae-sang. Dari informasi temannya, diketahui bahwa ayah Choi merupakan orang kaya yang memiliki bisnis untuk meminjamkan uang kepada perusahaan. Ia membayar tentara bayaran untuk membunuh Kang Hae-sang dan untuk balas dendam karena anaknya dibunuh. Kang Hae-sang pun kembali ke tempat penginapannya bersama dengan seorang temannya. Namun ia mengetahui bahwa ada orang lain yang ada di sana. Setelah menyusun strategi, Kang Hae-sang masuk ke dalam kamar dan berhasil membunuh semua tentara bayaran tersebut. Ia juga mengetahui bahwa ayah Choi membayar mereka untuk membunuhnya. Setelah meminta uangnya kembali, ayah Choi tidak mau memberikannya, sehingga Kang Hae-sang berjanji akan pergi ke Korea untuk mengambil uangnya secara langsung, serta membunuh ayah Choi. Ma Song-do bersama ketuanya akhirnya tiba ke tempat penginapan Kang Hae-sang. Namun mereka melihat banyak sekali mayat berserakan di sana. Jeon Il-man yang mendapatkan paspor Choi dikejutkan dengan kedatangan Kang Hae-sang dan berhasil melukai bahunya, yang membuat ia tidak bisa berdiri. Tetapi dengan ketangguhan Ma Song-do, ia sendiri mampu membuat Kang Hae-sang melarikan diri dan membuat temannya tertangkap. Sesampainya di rumah sakit, penjagaan semakin ketat akibat perbuatan mereka. Namun Ma Song-do bekerja sama dengan ketua Park untuk bisa masuk ke ruangan temannya Kang Hae-sang yang tertangkap. Dari informasi orang tersebut, diketahui bahwa Kang Hae-sang akan pergi ke Korea untuk mencari ayahnya Choi. Tibanya di Korea, Ma Song-do mendatangi seorang mantan ketua gangster bernama Jang Iso dan menanyakan kapal apa saja yang datang dari Cina. Dari orang tersebut diketahui bahwa satu-satunya kapal yang berasal dari Cina adalah milik seorang yang dikenal dengan Kapten Satu Mata bernama Kim Gyo-bun. Lalu menyuruh rekannya untuk mengambil semua CCTV yang ada di pelabuhan tempat kapal dari Cina itu berada. Dari hasil rekaman CCTV tersebut, mereka melihat Kang Hae-sang beserta nomor plat kendaraannya. Kang Hae-sang ternyata tidak datang sendirian. Dirinya membayar 2 orang dari Filipina untuk melancarkan misinya agar mendapatkan uangnya kembali. Di rumahnya Choi, ibunya berterima kasih karena telah memulangkan mayat dari Choi yang dibunuh. Di sana juga terdapat para tentara bayaran untuk menjaga keluarganya dari serangan Kang Hae-sang. Ma Song-do menemukan mobil yang digunakan Kang Hae-sang, namun mereka tidak menemukan bukti apapun di mobil tersebut. Setelah 2 orang suruhan Kang Hae-sang sudah menunggu di tempat parkir, Kang Hae-sang ternyata berhasil masuk dan mencoba untuk membunuh ayah Choi di dalam sebuah lift. Namun ia tidak membunuhnya langsung dan berniat untuk menculiknya saja. Dari kamera CCTV, para polisi yang melihatnya akhirnya mengetahui bahwa ayah Choi diculik dan mencoba untuk mengejarnya. Namun usaha mereka gagal. Lalu ibunya Choi mendapatkan sebuah video dari Kang Hae-sang untuk menyerahkan $2 juta untuk membuat suaminya kembali. Ibunya Choi pun bersedia untuk bekerja sama agar membantu para kepolisian. Kang Hae-sang lalu membuat perjanjian dengan ibunya Choi untuk menyerahkan uang tembusan secara langsung dan meminta agar bisa membawa seorang supir agar membuatnya aman.
Karena Kang Haisang sudah mengetahui semua wajah para kepolisian, Mak Songdo menyuruh Jang Iso untuk menjadi supirnya Ibu Choi. Setelah menyusun strategi, ibunya Choi pun pergi ke tempat lokasi yang telah ditentukan. Di sana juga terdapat 2 orang bayarannya Kang Haisang mengikuti mereka. Di sisi lain, ketua Jong Il-man mencoba untuk mencari keberadaan Kang Haisang yang berada di sebuah pabrik tua. Berdasarkan video yang dikirimkan oleh Kang Haisang, ia menemukan sebuah mobil yang merupakan mobil Kang Haisang di sana. Kang Haisang ternyata juga menyusun sebuah rencana. Ia menyuruh Ibu Choi untuk berputar-putar terlebih dahulu di jalan untuk melihat apakah mereka diikuti oleh pihak kepolisian. Jong Il-man lalu menemukan ayah Choi yang sedang sekarat dan mencoba untuk membawanya pergi. Tetapi dari belakang ia diserang oleh Kang Haisang yang membuat ia terluka yang cukup parah. Tetapi untungnya kepolisian datang tepat waktu yang membuat dirinya selamat. Mengetahui bahwa polisi sedang mengejar mereka, Kang Haisang menghubungi 2 orang temannya dan menyuruh mereka untuk melarikan diri saja dan melupakan uang tersebut. Namun 2 orang itu tidak mempercayai perkataan Kang Haisang dan mereka berlomba untuk mendapatkan uang tersebut. Karena hal itu, 2 orang temannya Kang Haisang menghentikan mobil ibunya Choi untuk mendapatkan uangnya. Tetapi Jang Iso masuk ke sebuah tempat parkir perbelanjaan dan mencoba untuk keluar dengan membawa uang tersebut. Tetapi uang itu tersangkut di dalam mobil dan ibunya Choi pergi tanpa membawa uang tersebut. Melihat 2 orang itu mendekat, Jang Iso masuk ke dalam mobilnya kembali dan membawa uang itu kabur. Salah satu orang tersebut mencoba untuk mengejar ibunya Choi yang berlari masuk ke dalam tempat perbelanjaan. Di sana ia hampir saja terbunuh, tapi untungnya Mak Songdo datang tepat waktu dan berhasil menghajarnya. Jang Iso yang membawa uang itu ternyata berniat untuk membawanya kabur. Namun dari belakang ia ditabrak oleh Kang Haisang yang mencoba untuk mengambil uang itu kembali. Namun ia berhasil melarikan diri setelah masuk ke dalam sebuah taksi. Setelah berhasil melarikan diri, telepon Jang Iso tidak aktif lagi dan dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang bersama dengan Kang Haisang. Pada malam hari, Jang Iso mencoba untuk pergi ke Cina dengan cara menelpon Kapten Si Satu Mata. Tetapi Kang Haisang yang mengetahui hal itu langsung mendatanginya dan mengancamnya dengan sebuah pisau. Setelah orang suruhan Kapten Si Satu Mata datang, terlihat Kang Haisang mencoba untuk mengambil uangnya kembali. Jang Iso yang bermental lemah pun terpaksa merelakan uang tersebut. Kang Haisang pun pergi dan naik ke sebuah bis. Dan diam-diam Jang Iso ternyata mengikutinya. Melihat hal itu, dirinya menelpon Mak Songdo dan memberitahukan hal itu. Di dalam terowongan terjadi penyekatan dari pemberhentian kendaraan. Ternyata Mak Songdo sudah menunggu di sana. Ia lalu menyuruh seluruh penumpang di dalam bis untuk turun dan mencoba untuk duel melawan Kang Haisang di dalam bis tersebut. Setelah berhasil menghajar Kang Haisang, diketahui sebelumnya ketika Jang Iso mencoba untuk membawa kabur uang tersebut, ia mendapatkan sebuah pesan bahwa nomor seri uang yang dibawanya sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Jika ia menggunakan uang tersebut, maka mereka akan mengetahuinya. Karena hal itulah membuat Jang Iso mengembalikan uang itu dan bekerja sama untuk menangkap Kang Haisang dengan cara menghubungi Kapten Si Satu Mata. Dan film pun selesai.